Menjauhlah dari apapun yang memberimu getaran buru. Tak perlu menjelaskan atau memahaminya. Tak perlu memberitahu siapa sebenarnya dirimu, karena yang mencintaimu tidak membutuhkannya, dan yang membencimu takkan mempercayainya. Ya, ini hidupmu. Tak perlu memusingkan omongan orang lain terhadap dirimu. Lakukanlah apa yang membuatmu bahagia. Puncak sejatinya kita hanyalah insan yang sering disakiti. Tetaplah menyerah, jangan semangat meskipun hidupmu tidak pernah berguna. Perjalanan dimulai dari kota Magelang. Setelah sebelumnya kami menempuh perjalanan lebih dari 10 jam dengan menggunakan bis antar provinsi dari Jakarta. Sesampainya di Magelang, kami langsung disambut oleh salah satu subscriber. Beliau melihat postingan gue di Instagram beberapa hari sebelumnya dan menawarkan untuk singgah terlebih dahulu di rumahnya. Mbak Ninis namanya. Sebenarnya kami hanya ingin numpang rehat, tapi beliau malah menjamu kami dengan sarapan. Jadi kenyang. Terima kasih ya Mbak Ninis. Sehat-sehat kalian. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menyarter angkot yang lagi ngetem. Ada yang lucu di sini. Biasanya charteran mobil di sini menuju base camp itu sekitar 200 sampai 300 ribuan. Masnya tapi langsung bilang, "Ya wis lah 100 wae. Daripada nggak ada yang naik dari tadi. Hitung-hitung sekalian saya mau foto-foto di Nepal Paljapa. Gasken lah," kata gue mah. Basecamp Gunung Sumbing via Kali Angkrik memang terkenal dengan sebutan Nepal Paljapa atau Nepalnya versi Jawa. Barisan rumah-rumah yang tersusun rapi di lereng gunung ini memang benar mirip seperti yang di Nepal. Wah, gila sih. Setelah sampai di base camp, kita rehat sejenak. Ngopi-ngopi, sebat sambil berharap semoga doa mantan gak terkabulkan. Pasalnya ngeri tuh mulut mantan, gak seneng lihat kita seneng. Didoain dah tuh cuaca buruk, biasanya mah begitu. Registrasi di sini cuma 15.000 plus 5.000 untuk biaya fasilitas base camp. Kita bisa pakai toilet secara gratis, ngecas handphone, dan free wifi kalau beruntung. Alat dan logistik juga dicatat satu persatu, dan sampah dari logistik harus dibawa turun sesuai dengan jumlah yang tertulis, dan sampah yang nggak kebawa turun bakal didenda 10 kali lipat dari harga tersebut. Cakep dah, setuju banget gue mah yang kayak gini, biar kita sadar akan alam, karena sejatinya yang membuang sampah sembarangan adalah sampah.
Ojek berapa mas? Lah, ojek Suming cuma 20.000. Yang lain nggak tahu deh. Dan di sini gue memakai jasa ojek. Ya, hitung-hitung membantu perekonomian warga setempat. Alah, berak. Bilang aja gue males. Iya, gue males. Kalau ada yang lebih cepet mah, ngapain harus jalan? Dan baru aja gue sampai di pos pemberhentian ojek, doa mantan dijabah. Haduh, kabut tebal dan hujan langsung mengguyur bumi, membasahi tanah dan hati yang sedang lara. Ya elah, gue curhat. Alhamdulillah, sampai sini baru hujan. Wah, kabut yang nggak kelihatan. Hati-hati mas. Yo. Udah lawan banget. Ya anak monyet. Ya. Masya Allah kabutnya. Akibat doa mantan. Waduh, di selfie hujan-hujan. Seneng banget, seneng. Awas ntar masuk angin, turun. Udah santai, udah biasa. Udah biasa hujan ya. Ya. Hebat ya. Tasnya nggak rembes apa itu. Payah lu pada payah. Hujan sedikit reda, tapi kabut masih melanda. Gue putusin buat jalan ke pos 1, karena di pos 1 udah ada yang nunggu. Jalan 3 menit, berhenti 5 menit. Kapan sampainya bos? Mau lanjut? Mumpung Ya, baru. lanjut lah, masih mau turun. Nggak apa-apa, kalau mau turun gue telepon lagi nih kang ojeknya. Orang kalau riset ya, Met ya. Riset tuh kasih tahu ini. Iya kan biar Track surprise. 1 ke track 2 kayak gini gitu. Ya jangan semuanya dikasih tahu lah. Ya ini mah tangga jalan aja ini mah. Ya. Awan, angin, dan buah beri. Ayo bu. Mas. Ya. Puncak 5 menit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayam sayur, ayam sayur. Capean mana ya? Naik gunung kayak gini, apa dibohongin mulu sama pacar? Capek ngurusin hidup. Iya. Mari Pak. Semangat, semangat. Gue lihat-lihat ada semangka nih. Semangka, ada jeruk. Pinten ya Bu? Apa mas? Semangka 2.000. 2.000. Iya. Nah, semangka yang nunggu. Kayaknya sekarang tuh nggak lengkap kalau naik gunung nggak makan semangka.
kayak ada yang kurang gitu. Pas saya makan itu semangka ke dalam mulut, cut, itu segernya seperti berada di angkasa. Sampai kata temen-temen, bre, pelan-pelan dong makannya, kita gak kebagian nih. Nah makin kesel dong tuh si mantan ngeliat kita seneng, diojanin lagi dong. Emang paling-paling dah. Itu isinya apaan tuh? Kebo kali ya? Hujan semakin deras, saudara-saudara. Kita ngomong makan nasi goreng. Iya. Pokoknya harus kenyang. Ya Allah ya Rabbi, hujan itu berkah. Gue tawarin nih sekali lagi. Gimana kalau kita nge-camp di mari? Itu bagus sih. Karena hujan yang tak kunjung reda, kita putusin buat buka ponco dan lanjut ke pos 2. Sumbing, tega bener sih. Jas hujan udah compang-camping. Udah kayak mau pergi haji. Gue nggak tahu dah harus ngomong apa. Bonus tuh kita jalan 15 menit, 20 menit tuh bonus. Jalan nggak berhenti 12 menit, 15 menit, 20 menit. Kalau ini apa namanya? Ini 1 menit jalan berhenti 5 menit. Ya habis gimana bos? Napas kita ya udah Senin Kemis. Sampai di pos 2 tepat pukul 2, jadi keinget dia lagi yang pernah mendua. Ya elah, gue curhat mulu. Di pos 2 ini kita ngeluarin kompor, masak Indomie tanpa di endorse. Dan gak tahu kenapa di pos 2 ini auranya agak berbeda. Awalnya kita komit buat ngecamp di pos 3 dan lanjut summit buat besok pagi-pagi buta. Di sini temen gue kakinya kram. Mungkin kurangnya pemanasan dan gak sanggup buat lanjutin jalan. Yah, mau gak mau gue putusin buat diriin tenda di pos 2. Lihat hujan belum reda, sementara jam sudah menunjukkan pukul 5. Sebenarnya kalau dalam shelter kayak gini sih kurang rekomen buat diriin tenda. Takut mengganggu pendaki lain yang mau sekedar rehat karena lahan yang tak cukup muat. Tapi mbok ya mau gimana lagi, masa harus gue gendong temen gue ke pos 3. Orang mah singkong, apa ubi gitu enak. Kos kaki dipanggang diri. Di sini juga ada 2 rombongan lain yang bertahan awalnya. Sampai akhirnya satu rombongan diriin tenda juga di sebelah. Dan satu rombongan lainnya mutusin buat nggak ngelanjut perjalanan. Nggak tahu deh alasannya apa. Padahal kita udah nahan buat buka tenda aja di mari bareng-bareng. Tapi mereka malah kekeh buat turun aja. Bahkan di saat pergantian waktu. Ini hari kedua kita di Gunung Sumbing dan kita masih ada di pos 2. Kenapa sebabnya? Cuaca tidak mendukung, alam belum bisa diajak komen. Sebenarnya di pos 2 ini ada cerita menarik yang berbau mistis. Awalnya gue nggak peduli, tapi setelah kita sampai di bawah dan nginep di rumah warga, si bapak pemilik rumah membuka obrolan. Semalam ngecamp di mana mas? Di pos 2 pak. Hah? Serius di pos 2? Si bapak malah kaget. Kenapa pak? Mas, tahu nggak cerita di pos 2? Nggak tahu pak. Emang nggak di briefing dulu sama orang base camp? Jangan diriin tenda di pos 2? Enggak pak. Kenapa sih pak?
Mas, pos 2 itu terkenal angker. Bahkan ada yang sampai dipindahin, Mas. Dipindahin? Maksudnya? Iya, dipindahin, Mas. Dipindahin ke puncak, Pak. Enak kalau ke puncak, Mas. Lah, terus dipindahin, Mas, pas lagi tidur. Dan bangun-bangun udah di hutan. Di bawah pos 2 itu kan hutan larangan, Mas. Banyak, Mas, pendaki yang hilang. Percaya atau tidak atas cerita si bapak, gue langsung menggabung-gabungkan pertanyaan di kepala. Tentang rombongan yang kekeh memutuskan untuk turun dari pos 2 padahal waktu menjelang maghrib. Tentang kami yang sedikit-sedikit terbangun saat malam di pos 2, mendengar suara-suara aneh, mendengar suara anak ayam, langkah kaki yang berjalan di sekitaran pos. Tentang temen gue yang menggigil hebat, padahal sleeping bag, kaos kaki, celana, jaket full tebel. Hanya karena dia terus-terusan mengeluh dingin yang mitosnya dilarang mengucap kata dingin di Gunung Sumbing. Tentang pagi harinya saat gue sampai di pos 3 dan bertanya kepada pendaki di sana saat bermalam di pos 3. Ternyata cuaca tidak ekstrim, berbeda dengan yang kami rasakan. Padahal secara logika pos 3 lebih tinggi dan vegetasi sudah terbuka dibanding pos 2 yang hutannya masih rapat. Percaya atau tidak percaya, tapi inilah alam dengan segala misterinya. Tapi gue menganggap ini sebagai sebuah perkenalan bagi makhluk-makhluk sana yang sedikit jengkel karena gue gibahin terus dalam konten chemistry. Ya mungkin aja begitu. Yuk, sebelum kita memulai perjalanan, kita berdoa dulu, pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Cukup. Selamat. Semangat. Sumbing apa nih? Sumbing cerah gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Sumbing cerah. Lanjut sekitar pukul 6 pagi, gue lanjutin perjalanan. Tadinya pas waktu malam kita ngerencanain buat balik aja ke base camp karena keadaan temen gue yang semakin gak karuan. Tapi begitu azan subuh berkumandang dan setelahnya kita melaksanakan kewajiban, tiba-tiba doi bilang buat ngelanjutin aja perjalanan. Kakinya udah mendingan. Lah gas lah kata gue mah. Tenda sengaja gue tinggal di pos 2 biar nggak ada beban. Udah cukup dah jadi beban orang tua. Perjalanan dari pos 2 ke 3 jalur lebih landai. Kita berjalan melipir pegunungan dan di sini pemandangan Merbabu dan Merapi sudah terpampang dengan jelas. Perjalanan dari pos 2 ke 3 membutuhkan waktu 1,5 jam. Padahal estimasi waktu hanya 45 menit. Ya namanya juga bocah konten, dikit-dikit ambil gambar, dikit-dikit foto, dibaperin dikit sayang. Robek. Pegangin sih. Gue lemes banget, Met. Banget gue. Nyarap, Met. Korek dong. Roti ini disponsori oleh Merbabu Merapi. Enggak bawa langsung. Lanjut ke pos 4, perjalanan masih melipir pegunungan, tapi pemandangan yang disajikan membuat semangat kami kembali berkobar. Jalur di sini juga cukup jelas, ditandai dengan bendera plastik merah putih yang diikat dari pohon satu ke pohon lainnya.
Kelak bahagiaku akan menjadi rasa perih yang paling kau benci, rasa sesal yang sesak dan rindu yang menyebalkan. Neno neno neno. Yang disenengin di jalur pendakian kita selalu dikawal teman kecil. Duh, makasih banget ya. Nah, tuh, selalu ngikutin. Oke, thank you. Sampai di pos 4, cuaca masih terbilang cerah. Kami kembali membuka kompor untuk memasak air biar matang. Masak nasi sampai jadi bubur. Lu jangan so ganteng, mukanya lu kayak eyang subur. Gak apa-apa, yang penting istri gue banyak, ucap teman yang mengamini pantun barusan. Perjalanan dari pos 4 menuju puncak bisa dibilang ini jalur terberatnya Kaliangkrik, tanpa bonus, tapi lagi-lagi kita ditemani pemandangan luas yang menyegarkan mata. Sementara kabut mulai menyinari. Ya, kabut kembali datang dari arah bawah, tapi di puncak sana langit masih membiru. Jika diibaratkan, ini adalah pertempuran doa antara doa ibu dan doa mantan. Ingat, doa ibu akan selalu berada di atas segala-galanya. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukannya lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu, Jua. Cie, nyanyi. Tibalah kami di jalur landai bebatuan. Dari sini puncak tinggal sebentar lagi. Sebuah misi melengkapi Triple S akan segera dituntaskan. Ada keinginan yang harus direalisasikan. Ada perjuangan yang harus dibayarkan. Ada kedinginan hebat yang harus dihangatkan. Ada rasa sakit yang harus dikorbankan. Dan ada doa ibu sebagai penuntun jalan. Ya, kami berhasil melaksanakan misi melengkapi Triple S, Selamat 2016, Sindoro 2019, dan Sumbing 2022. Meskipun butuh waktu 6 tahun lamanya, karena dibarengi dengan kesibukan duniawi dan lainnya, tapi ini sebanding dengan pengalaman yang kami dapati. Dan ada sesuatu lagi yang gue dapati selain pengalaman. Ya, kerinduan. Kerinduan akan kembali pulang. Karena sejatinya tujuan utama pendakian adalah pulang dengan selamat. Ternyata esensi dari sebuah perjalanan adalah tentang berartinya sebuah rumah, bertemu kembali dengan orang-orang yang tersayang,
tentang kerinduan akan sosok yang selalu mendoakan. Ibu, terima kasih. Sombing 3371 MDPL. Ya, belum kerekam.